Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Eka Rusmana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Universitas Pancasakti Tegal, siap melaksanakan perekaman praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? I'm fine, and you? I am fine too, thank you. Okay, who is absent today? Ya, masuk semua ya? Nah, sebelumnya saya boleh sambil duduk ya, karena ini lagi hamil tua. Jadi kalau berdiri terlalu lama itu suka pusing. Oke. Okay, class, before we start the lesson in this morning, we can pray together first. The leader can start, please. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Okay, because we are still in a pandemic condition, I remind you to adhere health protocol. Don't leave the house and always use a mask, and don't forget to always wash your hand. Nah, oke, karena sekarang kondisinya masih dalam kondisi pandemi, maka saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan, selalu menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Oke? Okay, today we are going to learn about will and be going to. Nah, sebelum ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And next, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, melakukan percakapan dengan menggunakan ungkapan terkait maksud dan tujuan secara lisan dan tulis dengan penuh percaya diri. Yang ketiga yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait maksud dan tujuan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator yang terakhir yaitu mempresentasikan teks interaksi yang telah disusun di depan kelompok lain. Bisa lihat di
Sana ya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model cooperative learning, peserta didik diharapkan dapat menerapkan dan menyusun fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi informasi terkait will and be going to dengan penuh percaya diri dan mampu bekerja sama dengan baik. Oke, di sini ada contoh video tentang penggunaan will and be going to. Kita lihat bersama. Hey Mike, what are you gonna do today? Will you come over to my house to play chess with me? I'm afraid I can't. I'm going to a concert a little later. But I'll come tomorrow if that's okay. Tomorrow, I'm going on a short trip with my family and some friends. I think we'll be back on Sunday evening, so we probably won't have time to meet. How about next week? Well, I'm gonna have a very busy week. On Monday, I'm going to the dentist, and maybe I won't feel so good after that. On Tuesday, I'll have to study for my math test. I am gonna stay home and study hard. On Wednesday, I'm gonna go to the library to read a book for my English class. On Thursday, I'm getting my hair cut in the afternoon. Oke, tadi sudah melihat tayangan videonya ya? Coba ada yang bisa menjelaskan apa saja isi dari video tersebut? Ya, ada yang mengajak main catur, terus apa lagi? Ada yang pergi berbelanja, pergi ke perpustakaan, terus ya ada yang ke dokter gigi, sama ada dialog yang apa lagi? Belajar matematika dan masih banyak yang lainnya ya. Oke. Next. Dalam penggunaan will and be going to, di sini ada rumusnya. Yang pertama yaitu will. Rumusnya subject plus will plus verb 1. And next, for be going to, rumusnya yaitu subject be going to plus verb 1. For example, number 1, he will kick the ball. Ini menggunakan will. Subjeknya apa? He plus will, terus verb-nya berarti kick. Oke, he will kick the ball. Berarti dia akan menendang bola. And next, he is going to kick the ball. Yang ini subjeknya mana? B-nya apa? Is. Berarti kalau subjeknya he, maka kita gunakan to be is. He is going to kick the ball. Paham ya? Next, will. Ada beberapa penggunaan will. Yang pertama yaitu for rapid decision. Jadi keputusan yang diambil secara cepat atau spontan. Contohnya, I am thirsty. I think I will buy soft drink. Artinya apa ini?
Saya haus, saya pikir saya akan membeli minuman. Ya. Jadi ini kan dilaksanakan secara spontan. Tidak direncanakan terlebih dahulu. Contoh lain. Apalagi? Kiki? Silakan buat contohnya. Yang repetition. I'm hungry. I think I will buy meatball. Okay, I am hungry. I think I will buy food. Saya lapar. Saya pikir saya akan membeli makanan. Okay, next. Offering. Jadi, offering itu sebuah tindakan sukarela ketika menawarkan diri untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. For example, number 1, that luggage looks heavy. I will help you with it. Artinya apa? Barang bawanya kelihatan berat. Saya akan membantu kamu. Next, example number 2, I will translate the email so Mrs. Rina can read it. Saya akan menerjemahkan. Jadi, ya, saya akan menerjemahkan email. Jadi Bu Rina dapat membacanya. Contoh lainnya apa lagi? Oke, Dea, please give example about offering. Contoh penggunaan will. Will you help me fill the cup of tea? Will you help me fill the cup of tea? Oke, artinya apa itu? Maukah kamu membantu saya apa? Mengisikan segelas teh. Oke. Next, promise, yaitu untuk menyatakan sebuah janji. Example. Number 1, don't worry, I will not tell anyone. Jangan khawatir, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Example number 2, I will not hurt your feeling. Saya menyakiti perasaanmu. Oke, saya tidak akan menyakiti perasaanmu. Ada lagi contoh yang lain? Oke, Ulan, please give example about use will for promise. Penggunaan will untuk sebuah janji. Coba berikan contohnya. I will always loving you. I will always loving. Oke, next. Penggunaan will untuk memberikan sebuah ancaman atau threat. For example, if you don't stop, I will tell your father. Jika kamu tidak berhenti, saya akan menceritakan kepada ayahmu. Nah, ini berarti contoh sebuah ancaman. Sekarang Nopi, please give example. If you let me, I will kill myself. Okay, and the last, will for refusal. Penggunaan will untuk menyatakan sebuah penolakan. For example, she will not listen to anything I say. Dia tidak akan mendengarkan apa yang saya
ucapkan. Jadi itu contoh untuk menyatakan sebuah penolakan. Oke. Now for Dea, please give example penggunaan will untuk sebuah penolakan. Coba berikan contohnya. Oke, now for Witi, please give me example about penggunaan will untuk sebuah penolakan. Silakan berikan contohnya. I'm sorry to disappoint you, but I will not go there today. Oke, next. Be going to. Lanjut ke penggunaan be going to. Ini coba lah, muka aja. Kita balik deh. Oke, next. Be going to. Sekarang kita lanjut ke penggunaan be going to. For the past, prior plan. Jadi, going to digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa mendatang, baik rencana tersebut realistis atau tidak. For example, I am going to the beach next weekend with my friends. Contohnya, saya akan pergi ke pantai minggu depan bersama teman-teman saya. Itu kan hanya rencana. Jadi bisa dilaksanakan, bisa tidak. Sampel yang kedua yaitu I am going to have holiday in Paris. Saya akan pergi liburan di Paris. Nah, jadi penggunaan be going to itu digunakannya untuk rencana di masa mendatang. Bisa itu dilaksanakan ataupun tidak. Jadi intinya penggunaan be going to itu yaitu sebuah rencana yang nantinya akan dilaksanakan atau tidak. Oke, next. Be going to yang kedua yaitu evidence or signs. Digunakan ketika ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. For example, my stomach hurts a lot and I think I am going to throw up. Artinya apa? Perut saya sakit dan saya pikir saya akan pergi apa? Coba Saib artinya apa? Perut saya sangat sakit dan saya pikir saya akan muntah. Yang terakhir yaitu will and be going to. Jadi will maupun be going to itu bisa dipakai secara bersamaan, yaitu untuk membuat sebuah prediksi. Contohnya, yang pertama, I think it will rain tomorrow. Saya pikir akan turun hujan besok. Contoh yang kedua, I think it is going to rain tomorrow. Saya pikir akan turun hujan besok. Penggunaannya sama, artinya sama, cuma penggunaan kata will dan going to. Kalau digunakan untuk sebuah prediksi. Contoh yang kedua, the year 2025 will be a very interesting year. The year
2025 is going to be a very interesting year. Artinya kan sama, cuma beda dalam penggunaan will dan be going to. Okay, any question for this material? Apakah sudah paham materi tentang penggunaan will and be going to? Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan membagi kelompok. Well, because in this class there are 10 students, so I will divide you into 5 group. One group consists 2 persons. Nah, jadi karena di sini ada 10 orang, maka saya akan membaginya ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Silahkan kalian bikin kelompok bebas. Mau sesuai absen atau mau pilih sendiri? Silahkan. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Oke, jadi ada 2 tugas. Yang pertama yaitu mengisi kalimat rimpang. Jadi di sini ada dialog untuk lebih mendalami materi tentang penggunaan will and be going to. Saya akan memberikan tugas. Di sini tugasnya yaitu mengisi kalimat rumpang. Silahkan Pak. Oke, silahkan kalian kerjakan. I will give you 10 minutes. Saya beri waktu 10 menit. Silahkan tulis dulu nama kelompok. Sekarang dikerjakan kalimat rumpangnya menggunakan kata will atau be going to.
Oke, 5 minutes again. Waktunya 5 menit lagi ya. Okay, the time is over. Have you finished? Oke, kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan hasil pengerjaannya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Silakan lihat yang nomor 1. Have you made any vacation plans? Well, I have decided on the thing. I blah 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 go camping. The answer is, jawabannya apa yang nomor 1? Coba kelompok Anjar dibaca. I will go camping. Dari atas. Dari have. Have you made any vacation plans? Well, I decided on the thing. I will go camping. I will go camping. Will or be going to? Yang mana jawabannya? Be going to. Jadi yang nomor 1 jawabannya adalah going to. I am going to, bukan will. Karena apa? Artinya kan, apakah kamu sudah membuat rencana liburan? Ya, saya sudah memutuskan hal itu. Saya titik-titik pergi camping. Berarti saya akan pergi camping. Ini kan sudah direncanakan. Jadi jawabannya adalah I am going to. Paham ya? Oke, next. Number 2. That's great. For how long? I blah 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 be away for a week. I only have 5 days of vacation. Nomor 2, apa jawabannya? I am going to. Coba Saroh. Going to apa will jawabannya? I am going to. Alasannya apa? Karena sudah direncanakan. Artinya apa coba? Ya, saya akan pergi selama seminggu. Oke, kelas, the next task is to create a dialogue by using will and be going to. You can open the internet to find references. Jadi, tugas yang kedua adalah membuat dialog dengan menggunakan kata will atau be going to. Kalian bisa menggunakan internet untuk mencari referensi. Oke, silakan dikerjakan.
Okay, have you finished? Now, please present your presentation. Start from group 1. Kalau sudah selesai, silakan kalian presentasi di depan kelas, dimulai dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Oh, Cinta, we are going to have science test next Thursday. I do not like science. I'm sure I will not get a good score. I didn't pass the previous test, so I did remedial test. Don't worry, you will be fine. The material now is easier than the previous one. I believe all of you will pass the science test next Thursday. But I think the material now is as difficult as the previous one. Oh, I will not go to school next Thursday. So, what are you going to do at home? Nothing. I will just lay on the bed all day. Oh dear, it won't help you. You will surely have the science test on the following day. You are right. So, will you help me to tell the question since you have had the test previously? No, that is call it cheating, Yana, and I'm sure that the teacher won't give you the same question. So, what should I do? I think we can learn together. I will come to your house this weekend. I will show you that it's not so difficult as you think. Oh, thank you very much, Sinta. I feel so grateful to have you. No worries. Sekian presentasi kami. Okay, please give applause for group 1. And next, please group 2. Silakan kelompok 2. Halo Iren. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Hello Iren. Hey there, Ferry. I have heard you went to Yogyakarta again. Is Yes. it true? Yes, that's right. Oh my god, I really want to go to Yogyakarta. It's a great place to shopping, especially batik. Anyway, I know you had visited Yogyakarta for many times. Did you still enjoy it? Yeah, I still enjoy it, especially when shopping in Malioboro. So many things I bought in there. Wow, I'm envy with you. Haha, Yok Malioboro is a great place for shopping. There are many cheap things in there. I love Yogyakarta and their culinary. It is total delicious and cheap more than foods in other cities. Yeah, I know it. I have just missed Yogyakarta. It's been 2 years ago. Didn't visit that wonderful city. You must visit again to Yogyakarta. So when will you go there? I don't know. I'm still busy with my project in office. I do hope we shall see you in Yogyakarta next vacation. I do have so. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, book plus please.
Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Apakah sudah paham tentang materi will and be going to? Oke, kalau udah paham, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan? Oke, please Dea. Saya Bu. Oke, please Dea. Will and be going to adalah untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Will dilakukan untuk hal yang lebih spontanitas, sedangkan going to digunakan untuk hal yang lebih terencana. Okay, class, I will conclude the material. The conclusion is the use of will and be going to is to state the activities that will be doing. Will is used to state something spontaneity, and going to is used to state something which is planned. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan will and be going to. Kalau will digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara spontan, sedangkan be going to yaitu kegiatan yang dilakukan ya dengan adanya perencanaan atau dilakukan secara terencana. Paham ya? Nah, oke, untuk penggunaan will and be going to sebagian besar sudah tepat, hanya tadi di penggunaan grammarnya masih ada yang kurang sesuai. Tapi nggak apa-apa, besok bisa dipelajari lagi supaya grammarnya benar. Oke, the next material we will learn about function will and be going to. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas fungsi dari will and be going to. Any question? No. Berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, cukup sampai di sini. Okay, I think enough for this class today. I hope you can practice our material in daily conversation. Thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.